menggabungkan pada dirinya keimanan dan ketakwaan, antara ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dialah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang keluar dari syariat Allah, merubah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, ngajak manusia minta kepada kuburan, ini bukan wali Allah, tapi ini adalah wali syaitan. Ya. Apa dalilnya? Beliau mengatakan, wa yakfi fi hada ayatun fi Ali Imran, dan cukup ya menjelaskan tentang siapa wali Allah itu, yaitu terdapat dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah, wahai Rasul, ucapkanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kata Rasul, ya. Allah mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, katakan kepada mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Ya, orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Maka para ulama menamakan ayat ini sebagai ayatul mihnah, ayat ujian. Itu di zaman Nabi banyak orang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan ayat ini. Allah turunkan ayat ini. Ucapkan kepada Rasul, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku. Jadi bukti seorang itu wali Allah, cinta kepada Allah, adalah apa? Dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini perhatikan. Jadi bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Termasuk ibadah yang sangat agung. Cinta kepada Allah adalah termasuk ibadah yang sangat agung. Bahkan sering saya ingatkan di sini ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang badui kepada Rasulullah. Tiba-tiba dia mengatakan, ya Muhammad, mata sa'ah. Wahai Muhammad, kapan datangnya hari kiamat? Maka Rasul berkata kepada dia, wa ma'adattalaha. Memang apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Si badui mengatakan, uhibbullah wa rasulah. Atau hubbullahi wa rasulih. Aku cinta Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau di hari kiamat kelak akan bersama dengan orang yang aku cintai. Nah, maka cinta kepada Allah itu merupakan apa? Ibadah yang luar biasa. Termasuk ibadah yang sangat bisa mengantarkan seorang hamba mendapatkan surga. Tapi apa? Ciri tanda seorang cinta kepada Allah adalah apa? Ittiba'ur Rasul. Yaitu dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang tidak mengikuti Rasul, dia bukan wali Allah. Dan dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perhatikan di sini. Jadi kita tahu dari sini, dari ayat ini, bahwa wali Allah itu cirinya apa? Dia cinta kepada Allah. Apa bukti cinta kepada Allah? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tunduk kepada Rasul. Rasul memerintahkan sholat berjamaah di masjid, memerintahkan wajibnya sholat Jumat, ya, meninggalkan khamr. Kan gitu. Kok ada orang kemudian dia sholat Jumat nggak melakukannya, dibilang sudah di Mekah. Dia minum khamr, kata pengikutnya, jangan kamu anggap itu khamr. Dia kan wali. Mungkin kamu lihat itu khamr, tapi dia sedang minum air suci dari surga. Nah, dengar kan? Ada orang berzina, wali berzina katanya, jangan bilang zina, itu adalah wanita surgawi. Waduh. Itu kan orang pada percaya saja ini. Nah, ini yang pertama, ciri wali Allah itu adalah apa? Orang-orang yang cinta kepada Allah. Apa cirinya? Apa buktinya dia cinta kepada Allah? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang-orang al-khurafiyun, orang-orang yang sukanya khurafat, mereka mengatakan la yakun waliyan lillahi illa idza kharaja an ta'ati Rasul. Tidak akan terjadi seorang dikatakan wali Allah melainkan jika dia keluar dari ketaatan kepada Rasul. Ya, jadi mereka punya punya barometer sendiri bahwa dikatakan wali Allah jika mereka sudah sudah keluar dari ajaran Nabi. Yang mereka sandarkan adalah apa? Dengan khurafat-khurafat, dengan bid'ah-bid'ah. Ya, dan ini yang terjadi di masyarakat. Ya, bukan orang yang mengamalkan sunnah Nabi, ya, mengamalkan tauhid dengan benar. Tidak ada yang mengatakan sebagai apa? Sebagai wali Allah, tidak. Tapi bagi mereka wali Allah adalah siapa? Orang-orang yang punya keanehan-keanehan. Ya, mereka mengatakan, ya, orang-orang
Sukarobat mengatakan, nahnu na'budullah li'an, kami kepada Allah karena kami cinta kepada Allah. Kami tidak beribadah kepada Allah karena takut kepada nerakanya, berharap kepada surganya. Tapi kami beribadah kepada Allah cuman karena cinta kepadanya. Nah, sekarang pertanyaan kita, cinta menurut versi siapa? Iya kan? Sering dengar nggak? Ada orang mengatakan, saya beribadah kepada Allah bukan karena takut nerakanya, pengen surga. Tidak, cuman karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta kepada Allah. Sekarang kita tanya, versi cinta kamu versi siapa? Kalau versi Allah bagaimana itu? Bukti cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Nah, situ Masya Allah, ternyata disitulah letak penyimpangan mereka di situ. Itu mereka menganggap bahwa ibadah kepada Allah itu dengan perasaan mereka sendiri, bukan kembali kepada dalil, bukan kembali kepada ayat yang kita sebutkan tadi. Ini ciri yang pertama, wali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Apa bukti cinta mereka kepada Allah? Yaitu mereka mengikuti ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua di dalam surat Al-Maidah ayat ke-54. Wa hiya qauluhu, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, dia meninggalkan agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaum, maka Allah akan datangkan dengan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ciri yang pertama, yaitu mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi apa buktinya cinta mereka kepada Allah? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ciri yang pertama. Yang kedua, adzinlatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Mereka lembut terhadap orang beriman, cinta kepada orang beriman. Ini ciri yang berikutnya. Wali Allah adalah siapa? Orang-orang yang lembut, cinta kepada orang beriman. Dan mereka apa? Keras ya terhadap orang-orang kafir. Jangan dibalik. Dengan orang kafir bisa toleransi, dengan orang kafir bisa senyum bareng, duduk bareng. Sama muslim, Masya Allah. Ya, seperti singa ketemu kucing, singa ketemu terwelu. Gitu kan. Nah, ini kebalik. Itu bukan sifat wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Allah itu adalah apa? Orang yang sangat cinta terhadap sesama mukminin. Ya, Masya Allah. Ini adalah sifat yang berapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri wali Allah yang berikutnya. Ya, dia lembut kepada orang beriman, keras kepada orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Memerangi orang-orang kafir. Yang berikutnya, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaannya para orang yang mencela. Masya Allah, ketika mereka sudah tahu ini jalan kebenaran, mereka tidak akan menghiraukan apa kata manusia. Mereka tidak akan mundur walaupun orang mencaci maki dia. Tidak. Ya, ini maksudnya sifatnya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kokohnya mereka ketika berpegang teguh dengan agamanya. Tidak ada yang mereka takutkan. Kenapa? Karena wali Allah itu dia baik akidahnya. Dia tahu sekali Rasul mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Andaikan seluruh manusia mereka berkumpul bersatu padu untuk mencelakakan kalian, tidak akan pernah sedikit pun mereka mencelakakan kalian melainkan dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untuknya. Sudah. Maka apa? Keberanian luar biasa. Ini sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan beberapa sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama tadi? Mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya mereka ittiba kepada Rasulullah. Ini adalah versi cara mencintai Allah menurut versi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan versi hawa nafsu kita. Ini yang pertama. Sifat yang kedua adalah apa? Adzillatin 'alal mu'minin. Itu mereka mencintai orang beriman. Ya, dan mereka wala, loyal kepada orang-orang beriman.
Jangan dibalik. Ya, dengan orang beriman mereka keras, terhadap orang-orang munafik, orang-orang kafir mereka lembut. Itu bukan sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah syariat agar kita seorang mukmin ini mereka saling mencintai sama mukmin. Ya, karena Rasulullah SAW belum menggambarkan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin yang satu dengan yang lainnya itu seperti satu bangunan, menguatkan satu bagian dengan yang lainnya. Dia satu mukmin. Allah menyebutkan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman mereka bersaudara. Perhatikan, Allah menamakan ukhuwah itu persaudaraan. Ya, persaudaraan karena iman itu adalah persaudaraan yang paling tinggi tingkatnya. Ya, yang paling tinggi tingkatnya. Nah, yang namanya saudara bagaimana sih? Kita dengan kakak, kita dengan adik kita. Adik kita disakiti orang, kita bagaimana? Akan melawan, akan melindungi adik kita. Adik kita membutuhkan, akan kita bantu. Ya, adik kita mau celaka, kita akan selamatkan mereka. Itulah gambaran orang mukmin satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, ini sifatnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai orang-orang beriman. Ya, dan kemudian berikutnya adalah apa? Dan mereka berlepas diri serta membenci orang-orang musyrikin. Ini adalah kewajiban, ya. Berlepas diri, membenci orang-orang musyrik dan perbuatan mereka itu adalah kewajiban. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bara'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Kata Allah, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Ibrahim alaihissalam suri teladan yang baik. Perhatikan, Allah di sini mengkhabarkan bahwa pada diri Ibrahim ada suri teladan. Tapi apa maknanya? Bukan sekedar berita, tetapi kata para ulama ini adalah khobar bimaknal amr, berita yang maknanya adalah perintah. Agar apa? Kita meneladani Ibrahim alaihissalam. Bagaimana teladan beliau? Idqala, ya, tatkala beliau dan orang-orang bersamanya para nabi mengatakan kepada umatnya, ya, idqalu liqaumihim inna bara'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ini bagaimana berlepas dirinya Ibrahim alaihissalam dari kesyirikan orangnya dan perbuatannya. Perhatikan, bahkan Ibrahim alaihissalam mencontohkan setelah itu apa? Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, telah nampak di antara kita kebencian dan permusuhan abadan selama-lamanya. Sampai kapan berakhirnya? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja. Itu akhir permusuhan, kebencian berakhir ketika mereka hanya beriman kepada Allah. Nah, ini sifatnya. Bukan kemudian kita datang memberikan sambutan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ACC kesyirikan. Ya, ridho di situ ngasih sambutan. Bukan sifatnya wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berlepas diri membenci kesyirikan dan orang-orang musyrik. Ya, Masya Allah ini. Ini sifat yang keberapa? Sifat yang kedua. Ya, mereka mencintai Allah, kemudian lembut pada orang beriman dan keras terhadap orang-orang musyrik. Yang berikutnya adalah apa? Kebencian ini, kekerasan ini dibuktikan yujahiduna fi sabilillah. Dan kemudian mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan fisik mereka. Ya, karena Allah memerintahkan kepada para nabi, rasul dan para sahabatnya, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka semua. Rasul tidak membedakan, semua diberitakan diperangi. Ya, sampai tidak terjadi fitnah, kesyirikan sama sekali, dan agar agama ini murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan. Ini wali Allah Subhanahu wa taala. Sifat mereka memerangi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Yang kelima, dan mereka tidak takut, ya, kepada siapapun, kepada orang yang mencela, tidak takut sama sekali. Masya Allah ini. Ini sifatnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka kokoh, ya, di atas
agama, mereka tidak khawatir ketika menyampaikan kebenaran, berjihad tidak khawatir. Maka kalau kita melihat bagaimana para sahabat Nabi SAW disebutkan, ya, para sahabat ketika mereka berperang didapatkan pada tubuhnya ada 40 luka, semua luka di depan. Begitu orang ini meninggal, didapati ada 40 luka, pedang, tombak, anak panah, itu di depan semua, gak ada yang di belakang. Menunjukkan apa? Ketika dia berperang itu gak pernah membelakangi musuh, menghadap ke depan semua. Nah, kira-kira ini kekuatan apa kalau seperti itu? Kekuatan apa kalau seperti itu kira-kira? Ya, apa para sahabat berarti punya tenaga luar dalam? Tidak, mereka. Kata para ulama, kekuatan mereka adalah kekuatan jiwa, kekuatan hati. Ya, dan itulah hakikat kekuatan. Berapa banyak orang hanya melangkahkan kaki dari rumah ke masjid yang paling 100-200 meter nggak mampu sehari 5 kali. Tapi giliran naik gunung selamat, ya, sekian jam kuat mereka. Dia nyepeda sekian kilometer kuat. Kenapa? Kekuatan itu di hati. Ya, kekuatan di hati. Dan itulah sifatnya orang-orang beriman. Mungkin dari sisi fisik banyak orang-orang musyrik lebih kuat dari kaum muslimin saat itu. Cuman apa? Kaum muslimin tidak pernah mundur walaupun selangkah. Apa yang membedakannya? Yang membedakan adalah kekuatan di dalam hati mereka. Dan itulah sifatnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Itulah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa dikehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masya Allah, ini sifat yang keberapa? Sifat yang keempat. Dari ayat yang kedua terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 54. Ayat yang ketiga terdapat di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah la khawfun alaihim, mereka tidak punya rasa takut, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Masya Allah. Ketika apa? Ketika mereka berjuang, berdakwah, berjihad, menyebarkan kebaikan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Sifat mereka ini. Kenapa? Saking bersandarnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang kita dakwah digas sedikit melembrek, kayak kerupuk ya. Masya Allah. Para sahabat mau adu mata hayo, adu otot hayo, gitu ya. Masya Allah, ini luar biasa. Mereka nggak takut dengan udara. Kalau sekarang kita dingin, nggak taklim. Nah, gitu model-modelnya. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak kayak gitu. Ya, kena angin saja ngelemprek. Ya, kayak kerupuk. Masya Allah. Ya, kadang-kadang Masya Allah. Cuman kenapa istrinya lagi lemes, jadi nggak taklim. Nah, model imannya kita model gitu. Ya, istrinya lagi menstruasi, istrinya lagi lemes, nggak taklim. Kenapa? Kasihan yayangku. Nah, itu contoh-contoh itu bukan contoh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut. Fisik milik Allah Subhanahu wa taala. Dan dirasakan orang yang punya semangat yang kuat. Dia kuat jiwanya ini. Apapun angin, hujan, panas diterjang. Kan gitu. Kenapa? Kekuatan di situ, kekuatan. Antum pernah merasakan tidak? Dulu zaman kita lagi mungkin main bola, mendapatkan juara kepala desa, biar bergilir, hadiahnya 1 embek kambing. Pas kita hari itu lagi final ini, penentuan juara 1 sama 2, piala di depan kita, embeknya udah mbek gitu. Kita mungkin keseleo, nendang batu, tetap bertanding gitu, ya. Begitu pulang baru pegel-pegel. Kenapa? Kita lupa itu. Kenapa? Karena jiwanya sudah menggelora, pengen memenangkan suatu pertandingan. Sama orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika jiwanya kuat, Masya Allah, debu nggak kepikir, hujan, panas, es nggak kepikir untuk mereka. Kenapa? Kekuatan jiwa mereka. Ya, kekuatan jiwa mereka di situ. Maka Allah sebutkan wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada kesedihan mereka. Mereka berdakwah ditolak di mana-mana, nggak takut, nggak khawatir mereka. Selama mereka yakin dan sampaikan kebenaran, tetap berdakwah. Yang ngaji 1-2 orang laksanakan. Kenapa? Bukan banyaknya pengikut yang mereka cari. Yang mereka cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kebenaran,
sampaikan ini kebatilan, jauhi kebatilan, sudah beres urusannya. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya. Ya, walaupun mereka tidak ada karomah. Saya tadi singgung di awal, walaupun mereka tidak punya karomah. Dan kebanyakan wali Allah tidak ada karomah. Ya, kalau kita sebutkan karomah nggak banyak. Memang ada, contoh diantaranya para ulama menyebutkan tentang karomah yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Tatkala Umar bin Khattab menjadi khalifah, saat itu beliau mengirimkan pasukan perang. Ya, mengirimkan pasukan perang. Maka saat itu Umar bin Khattab berada di Madinah. Beliau di atas mimbarnya. Tiba-tiba Umar bin Khattab menyampaikan, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, wahai pasukan gunung, pasukan berlindung ke gunung. Ternyata ucapan Umar saat itu didengar oleh pasukan kaum muslimin yang sedang berperang dengan Romawi. Maka pasukan langsung kemudian mereka berlindung di balik gunung. Itu diantara karomah yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Tapi yang namanya karomah itu tidak kemudian kapan kita pengen terlaksana, tidak bisa dipelajari. Tiba-tiba Allah berikan. Makanya ini membedakan apakah ini karomahnya Allah atau karomahnya setan. Yang membedakan di situ. Kalau karomah Allah Subhanahu wa taala, satu, tidak bisa dipelajari. Yang kedua, itu datang tidak dengan keinginan kita, tiba-tiba. Tapi kalau itu karomahnya setan, ya, itu adalah kejadian dari setan, kapan dia komat bisa. Ya, tiba-tiba dia bisa terbang, besok tenggelam sejam di dalam air nggak mati, besok dikubur di dalam kuburan ditutup nggak mati. Kapan dia inginkan bisa, perhatikan, itu adalah kelebihan yang datangnya dari syaitan. Dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala, tapi wali syaitan. Itu gampang sekali ya. Ini diantara kata para ulama membedakan antara wali Allah dengan wali syaitan. Jadi kejadian aneh itu dia bisa munculkan kapan saja. Ya, kapan dia butuhkan bisa dikeluarkan, bisa dipelajari. Wirid-wirid ini, bacaan ini, itu jelas itu adalah bantuan dari syaitan dan dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi bahwa kita membedakan itu wali Allah dan bukan itu, jangan dengan kejadian yang aneh-aneh. Ya. Nah, ini beberapa ayat yang menjelaskan kepada kita tentang prinsip muslim memahami siapa wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, ini sudah gamblang sekali. Tsumma sara al-amru inda aktsara man yad'i ilma wa annahu min hudadil khalqi wa hufadi syar'i ila anna awliya Allahi la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul wa man tabi'ahum falisa minhum. Kata beliau, tapi perkara ini sudah berubah. Menurut kebanyakan manusia yang mereka ngaku berilmu, dia mengaku sebagai pemberi petunjuk kepada umat, yang menjaga syariat, itu ya, bahwa wali Allah kata mereka harus, apa cirinya itu? Meninggalkan ittiba kepada Rasul. Siapa ittiba kepada Rasul, maka mereka bukan dianggap sebagai wali. Iya apa tidak? Iya. Itu ucapan beliau sekitar 200 tahun yang lalu. Beliau menghadapi umat kayak gitu. Di umat kita sekarang sudah merajalela. Mereka akan mengatakan wali kalau apa tadi saya gambarkan, pakai celana kolor kemana-mana, ya, rambutnya dipilok. Kalau bikin udut segini panjangnya, bos itu ya. Masya Allah, sini udut sini, bos gitu ya. Tatoan, Masya Allah, minum khamr, makan pakai tangan kiri, gitu ya. Itu wali. Jangan kalian anggap dia itu minum khamr, tapi apa? Dia itu sedang minum air surga. Ya, dia berzina, jangan anggap itu wanita surga. Gitu, Masya Allah. Itu yang sudah menjadi apa? Keyakinan kebanyakan kaum muslimin, ya, maka hati-hati, ya. Dan mereka luar biasa ini. Mereka ketika kita ajak dia berdialog dengan mereka, ya, loh, kenapa kalian kok meyakini mereka itu sebagai wali Allah Subhanahu wa taala? Mereka pintar lagi mengatakan, jangan gitu. Kalian mengambil agama itu dari orang-orang mati. Maksudnya sanad, ya. Kita belajar ilmu dengan gurunya sahabat Imam Syafi'i sudah meninggal. Syafi'i punya guru lagi sudah meninggal lagi. Para sahabat meninggal, Rasul sudah meninggal. Kalian mendapatkan ilmu dari orang-orang sudah mati. Tapi kalau kita, kata mereka,
kita mengambil ilmu dari orang yang masih hidup, dari zat yang maha hidup tidak pernah mati. Maksudnya apa? Mereka katanya mengambil ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar? Lagi viral kan di media sosial kan? Ada seorang dianggap wali, dia punya, mohon maaf ya, sholawat sendiri, katanya dia dapat stempel dari Rasul. Dia datang ke kuburan Nabi, tiba-tiba Rasul jedul gitu, nyium lututnya orang tadi. Masya Allah, orang pada mantuk-mantuk, coba perhatikan. Mantuk-mantuk, enggak gitu. Masya Allah. Ya, andai kan itu betul, perhatikan. Andai kan itu betul ya. Harusnya itu keluarga Nabi dulu. Keluarga Nabi yang dekat dengan Nabi SAW tidak pernah itu. Nah ini ya, Masya Allah, ini keadaan manusia di zaman kita ini. Ya, kemudian berubahlah ya, di akhir-akhir zaman ini, mereka menganggap bahwa seorang itu wali. Ya, kapan itu? Itu orang-orang yang kuburan mereka itu dibangun di atasnya kubah-kubah, dijadikan masjid, ya kan gitu ya. Tapi orang yang soleh, yang kuburan mereka sesuai dengan sunnah Nabi, tidak dibangun apa-apa, mereka tidak teranggap sebagai wali. Apa tidak? Iya. Rata-rata seperti melihat kuburan yang dianggap wali itu, kapan itu? Ketika kuburan ditinggikan, dikasih bangunan, lampunya disco itu, ya, magic hibiniu, itu ya. Kemudian dikasih apa lagi? Macam-macam. Ya kan gitu. Nggak ada itu. Kuburan yang cuma tanah itu dianggap nggak ada itu. Masya Allah. Kembali lagi. Ya. Kemudian sebagian lagi mereka punya kriteria khusus bahwa seorang wali itu mereka punya hiasan tersendiri. Seperti mereka pakai baju jubah putih, kemudian pakai sorban yang dililit macam-macam, gitu ya. Nah, itu kan terjadi kan? Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, beliau pernah mengatakan, laisa li awliyaillahi alamatun yatamayyazuna biha, ya, bal yakununa kasairin nasi ma yu'rafun. Perhatikan, wali-wali Allah itu tidak memiliki ciri khusus yang dengannya dibedakan dengan orang lain. Bal yakununa kasairin nas, bahkan mereka itu seperti manusia biasa. Ma yu'rafun, tidak dikenal mereka. Ya, wali Allah seperti itu. Enggak kemudian pakaian ini ada, masya Allah, tidak sama sekali. Wa rasulu yaqulun, Rasul bersabda, rubba ash'asa aghbara madfu'in bil abwab lau aqsama 'ala Allah la abarahu. Berapa banyak orang yang rambutnya acak-acakan, bajunya penuh dengan debu, ya, mereka ngetuk pintu ditolak, mereka ngomong tidak didengarkan omongannya. Tapi apa? Lau aqsama 'ala Allah, kalau mereka berdoa kepada Allah, la abarahu, Allah akan langsung kabulkan ucapan mereka. Allah kabulkan permintaan mereka. Ini digambarkan apa? Bahwa wali Allah itu yang Allah dengar doanya siapa itu? Orang yang tidak terkenal. Ya, ngetuk pintu rumah orang diusir. Ya, kenapa? Rambutnya acak-acakan. Saking sibuknya mungkin mereka berjihad, perjalanan jauh untuk menuntut ilmu agama. Ya, bukan dengan orang yang berpenampilan khusus. Ini kata beliau rahimahullah. Ya, ini adalah ya sifat wali Allah Subhanahu wa taala, la yudhiruna anfusahum. Mereka tidak menampakkan diri mereka. Bahkan apa? Bal yahrisun 'ala ikhtifa. Bahkan mereka lebih semangat untuk menyembunyikan apa? Amalan-amalan mereka. Ya, menyembunyikan kesolehan mereka li ajl ikhlas lillah, dikarenakan untuk lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata beliau, idzan min sifati auliyaillah at-tawadu wa adamud duhur. Oleh karena itu, di antara sifat wali Allah adalah orang-orang yang tawadu dan orang yang menyembunyikan dan tidak menampakkan kelebihan, amal soleh dan kebaikan dia. Lebih banyak apa? Mereka memperbaiki amalan hati, ya, memperbanyak mereka menyembunyikan kebaikan mereka daripada kemudian ditampakkan di hadapan orang-orang banyak. Ini masya Allah, berarti tergambar di situ. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang bertakwa, orang beriman, orang-orang yang mereka menyembunyikan amal kebaikannya, ya, orang-orang yang lebih ya banyak beribadah kepada Allah tatkala tidak ada orang yang mengetahuinya. Ya, maka sekali lagi ini adalah, kata beliau, adalah aslun alim, pokok yang sangat penting agar apa? Kita tidak
samarkan, ya, itu wali seton dianggap wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang suka mempraktekkan perdukunan, ya, biasa ngasih orang jimat-jimat, ya, raja-raja, itu dianggap sebagai wali. Ya, yang penting pakai jubah putih, pakai imamah diungkel-ungkel, tasbih, bisa mabur, itu namanya wali. Sama di situ ya. Jadi film sekarang itu. Mak lampir, siapa musuhnya? Wali. Pakai apa? Jubah, imamah, tasbih, dul, mak lampir, hancur. Sampai di film kayak gitu coba. Kenapa itu? Itu sudah merajalela di tengah masyarakat. Selalu gitu. Nanti ini walinya kontal dulu, tapi akhirnya menang juga gitu ya. Masya Allah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan kaum muslimin dari pemahaman yang begitu menyimpang, begitu jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya mungkin yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan kekuatan kepada akidah kita, kepada keyakinan kita bahwa wali Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang disangkakan kebanyakan manusia. Tapi wali-wali Allah adalah sudah jelas kriteria mereka, ciri-ciri mereka, tanda-tanda mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Amin rabbal alamin. Ini dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.